Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita sekarang? Selalu awalnya tuh kita tuh kalau mulai menghembuskan napas. Iya. Kayak lelah banget gitu menjalani hidupannya. Bukan lelah lagi, bro. Ini udah lama banget ini kita. Setahun belum ada. Kurang lah, kurang. Sebenarnya kita berapa kali tag? Sering lah, tapi nggak pernah diupload. Karena ada berbagai hal lah. Iya. Ya intinya kembali ke tujuan kita, memberikan insight. Iya, insight. Gimana sih sebutnya insight? Insight apa insight? Insight. Kalau ini insight pakai T. Oh gitu. Ya, intinya itu. Kita mencoba mengulik beberapa fakta yang ada terjadi di negara kita. Ya. Yang yang kebanyakan orang justru juga sama kayak kita. Jadi kita nggak ada bedanya. Oh, iya. Nggak ada bedanya ini ya. Pokoknya kita ngeramein lah. Iya, meramaikan dunia aspirasi. Dan itu kan emang nggak ada masalah juga kan? Nggak ada masalah juga. Selama tidak bertentangan dengan apa yang sudah diatur. Iya, diatur oleh negeri kita. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal fakta ini banyak juga cuy yang terjadi. Bentar, pakai kacamata. Oh gitu. Udah lama kita. Itu apa sih? Apa kacamata? Iya maksudnya itu apa? Minus apa plus apa? Minus lah, plus udah kayak tua banget gua kayaknya. Enggak, soalnya gua juga apa sih kalau malam tuh suka agak buram gitu mata. Cuma udah lama. Rabun ayam kan kalau menjelang sore dia rabun ayam. Rabun ayam. Kenapa harus rabun ayam? Nggak tahu. Emang ayam gitu kalau malam? Kayaknya rabun dia. Mulai rabun itu. Tapi kan ayam tak melihat. Tapi kan ayam dia menginspirasi kamera action cam gitu kan terinspirasi dari bokeh ya? Iya. Oh, gitu. Bukan men, maksudnya stabilisasi kepalanya itu loh. Lu pernah lihat sih yang kepala ayam tuh dia tuh tetap stabil tapi walaupun badan digoyang-goyangin gitu. Oh iya. Kayak anak dance yang patah-patah gitu. Iya, kayak gitulah. Kok kayak anak dance. Tapi biasanya kita bertiga, ini sekarang kita cuma berdua doang nih. Iya. Dan inilah lokasi pemandangan baru kita. Ada yang sponsori, biar kita semangat. Ini apa? Sponsori? Bukan, ini bukan sponsor. Ini. Dari Teras Cancel. Oh iya. Ya, bicara ngomong-ngomong soal apa nih? Kejadian-kejadian yang udah berlalu gitu ya. Iya. Walaupun agak sedikit tinggalan, tapi kan masih berbekas. Setidaknya itu ada beberapa kejadian yang memang itu membekas di hati masyarakat kita gitu kan. Betul. Kayak kejadian tragedi Kanjuruhan gitu kan. Ini kan yang menyayat hati ya. Ya menyayat hati lah. Ratusan orang meninggal gitu loh. 153 kalau nggak salah ya. Belum yang luka-luka. Artinya kan nyawa satu orang aja, kita kehilangan satu keluarga aja kan luar biasa gitu kan. Maksudnya kehilangannya. Sedih. Dan yang dikabarkan itu kan banyak juga anak kecil. Anak-anak kecil juga gitu kan. Iya kan, mereka nonton hiburan itu pasti bawa keluarga. Iya, rata-rata ya. Ya awalnya hiburan. Dan nggak ada yang menyangka juga gitu kan bakal terjadi kayak gitu. Iya. Kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Tapi sih kalau konteksnya itu hiburan, sebetulnya kalau dalam perspektif gua gua, hiburan itu kan sebetulnya subjektif lah. Artinya setiap orang tuh punya standar masing-masing soal hiburan itu kan. Iya. Dan kalau ada yang terindikasi, kalau ada yang punya indikasi berbahaya, hiburan itu justru malah lebih kepada hal-hal yang membahayakan. Kalau ada indikasi itu gitu loh maksudnya. Dan kayak misalkan kayak ngajak anak kecil atau ngajak orang-orang yang usianya tuh belum cukup untuk bisa menikmati hiburan itu gitu loh. Kayak misalkan naik gunung. Itu sebagian orang kan terhibur dengan aktivitas itu kan. Tapi buat anak kecil yang umurnya baru 1 hari gitu. Enggak. Parah juga sih. 1 hari. Masih merah banget itu. Baru keluar langsung naik gunung. Emaknya juga langsung untuk kuat bangun ya kan. Mentang-mentang dua-duanya anak gunung gitu ya. Sama bapaknya. Iya kan? Kayak teman kita. Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya hiburan buat seseorang belum tentu kan cukup bisa dinikmati untuk semua umur gitu. Artinya ada batas-batas tertentu lah yang harus kita hati-hati di situ memilih hiburan itu gitu. Berbahaya. Iya sih, benar juga. Ya salah satunya itu. Benar juga. Pertandingan sepak bola gitu kan.
Tapi memang hiburan itu sekarang ya bukan sekarang sih ya, karena kan hiburan-hiburan yang seperti itu bisa dijadikan cita-cita juga. Oh gitu. Iya kan? Iya, main bola. Oh ya, sebagai penikmat. Lu sebagai penikmat, pemain atau pengamat? Gue sekarang jadi pengamat. Dulu jadi penikmat. Tapi pemain juga kan? Pemain. Lu orang yang salah satu orang yang punya cita-cita sebagai pemain sepak bola? Iya, dulu. Jadi dulu itu, jadi cerita dulu nih. Iya. Jadi zaman SMA itu udah masuk ke dalam kategori U18 di klub Persija Selatan. Oh, dulu. Iya. Umur gua 16 tahun, paling muda waktu itu. Oh gitu. Wih, keren kan? Kok lu bisa masuk 18? Iya, U18 tuh di bawah kan, under 18. Oh, under 18. Minimal 16 tahun. Berarti dari 18 ke atas tuh nggak boleh gitu kan? Boleh. Oh, lu pernah masuk waktu itu, masuk kualifikasi. Kenapa nggak jadi, men? Banyak intrik-intrik politik yang luar biasa. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi kita sudah. Oh, lu udah sadar politik di situ ya? Sadar. Gitu. Luar biasa. 16 tahun, men. Udah sadar politik. Maksudnya gini, Bro. Dengan kondisi yang ada pada saat itu, ya gue kayaknya susah nih untuk berkembang. Meskipun ada pasti orang-orang yang ya perbandingannya 5:1000 orang kali ya. 5:1000. Maksudnya yang secara jujur masuk ke dalam dunia kancah persepak bolaan. Karena banyak yang gini. Dia jago tapi nggak punya dana, gitu lah. Oh iya, I see. Jadi dia jago nggak punya dana, akhirnya yang dia kalah sama orang yang biasa aja dan dia punya dana. Ya riswa gitu. Oh, masuk ke tim sepak bolanya itu. Iya gitu. Ya meskipun semua. Lu bagian yang mana nih? Gue bagian yang sebenarnya mampu. Tapi gue punya prinsip kalau gue cara kayak gitu ya udahlah, gue mending ninggalin. Iya, gitu. artinya karena kalau nanti bisa jadi nanti di kemudian hari gue kena kayak gitu. Iya, artinya sekalipun lu sanggup untuk memakai cara yang kedua tadi gitu kan, tapi ada prestasi yang bisa lu banggakan. Yoi. Walaupun nggak seberapa. Tapi selain itu memang ya namanya anak muda ya, banyak sukanya gitu, hobi yang lain, anak ngeband lah, apalah gitu. Tapi lu melihat sisi lain nggak sih kalau lu kan sebagai sebagai pengamat gitu kan? Udah mengamati, artinya lu mengamati hal-hal yang terjadi dalam dunia sepak bola nih. Iya. Sisi lain yang lu lihat dari sepak bola itu apa, men? Sisi lain itu nikmat sih. Ya selain itulah, itu sisi yang lu. Sisi lain tadi itu banyak intrik-intrik politik tadi, suap itu salah satunya. Terus titipan anak yang memang dia orang tuanya masuk ke dalam kancah orang penting di persepak bolaan, maksudnya klubnya atau misalkan di PSSI dan sebagainya. Punya privilege di situlah ya. Privilege di situ banyak, Bro. Jadi sebenarnya olahraga apapun kayaknya dipolitisasi gitu. Oh gitu. Banyak. Karena itulah sisi lainnya. Mungkin atas dasar karir ya. Karir. Jadi memang mengutamakan tujuan karir itu dan akhirnya mengesampingkan hiburan tadi. Yang harusnya itu menjadi hiburan gitu kan, yang hiburan itu bisa menghibur orang lain, tapi karena ada ambisi karir di situ akhirnya jadi sebuah kapitalisasi di situ, ada kapitalisasi di situ kan. Iya, betul. Jadi kalau tujuannya itu udah salah, akhirnya nanti kedepannya juga akan salah juga di situnya. Proses-prosesnya gitu kan. Yang akhirnya tadi timbul kapitalisasi. Jadi hiburan-hiburan yang sudah dikapitalisasi itu ya jelas pasti dipelihara. Karena untuk kepentingan bisnis kan, akhirnya ujung-ujungnya. Iya, coba bayangin klub itu untungnya dari baju, jersey, dari tiketing gitu. Wah, luar biasa. Gede ya? Gede. Luar biasa. Harusnya kemarin tuh Kanjuruhan itu kan kapasitas 35.000 tiket. Iya. Tapi kenapa dijual 45.000? Enggak. Berarti kan ada kepentingan cuan, bukan kepentingan keselamatan daripada kepenuhan si stadion itu sendiri. Jadi tadi konteks hiburan udah hilang. Jadi yang penting cuan gitu. Iya. Orientasi itu ya yang kebangun jadinya. Kebangun jadi ke situ. Makanya wajar cita-cita orang itu, wah apalagi pemain-pemainnya kan gajinya ratusan juta bahkan miliaran. Nah itu. Maksudnya mereka ini kan sebetulnya bisa dibilang public figure lah ya. Public figure yang menghibur orang-orang yang suka dengan sepak bola gitu kan. Ya kalau kita sebagai penonton mungkin gak ada masalah lah untuk itu, hal-hal tadi mereka dapat gaji gede dan segala macam. Tapi lu bisa bayangin gak sih, maksudnya uang segitu banyaknya itu berputar cuma ada di kepala di masing-masing orang-orang itu aja gitu loh. Artinya harta itu tuh nggak berputar ke orang-orang yang memang sebetulnya membutuhkan itu gitu loh. Ya kan? Maksudnya gitu, kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Iya. Nah, sisi lain selain itu apa lagi, men? Apalagi ya? Selain itu juga dari sisi penontonnya nih? Dari sisi penontonnya gitu? Fanatiknya lebih daripada
ya harusnya hiburan tok gitu loh. Untuk refreshing untuk diri kita gitu. Tapi ternyata fanatisme itu lebih daripada, bahkan bisa jadi melebihi keyakinan kita kepada agama kita sendiri. Bahaya itu ya. Itu yang bahaya. Dia lebih tinggi daripada. Harusnya kita lebih fanatik terhadap agama harusnya ya. Fanatik tanda kutip ya. Fanatik tanda kutip kepada agama daripada ke hal-hal seperti itu. Ya karena kan mau bagaimanapun mereka nggak nyelamatin kita juga jangan nanti. Itu masa bunuh-bunuhan antar supporter tuh saling bunuh-bunuhan. Iya gitu. Kan? Belum tentu mereka juga mau yang kita dukung itu, yang kita bela itu ya tadi ketika ada kejadian-kejadian kayak kemarin, tragedi kemarin, ya adalah 1-2 mungkin yang berempati gitu, tapi itu tidak mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Kan kayak gitu kan. Betul. Artinya yang memang bisa mengkoordinir itu secara baik ya mau tidak mau yang punya negara ini. Betul, gitu. Yang punya wewenang. Yang punya wewenang gitu, bukan mereka, karena mereka juga individual juga jatuhnya kan gitu. Individual. Ya gua gitu kan, gua yang gitu. Suka. Di Eropa sana tuh hooligan supporternya luar biasa, Pak. Ribut juga sama? Sama ribut. Oh, ribut juga sama. Sampai mereka tuh kalau hooligan, siapa gue lupa nama ininya. Jadi satu klub itu punya supporter yang hooligan panggilannya. Ada fanatiknya itu semua tuh harus botak. Skinhead. Iya, kayak skinhead itu harus botak. Wah, itu luar biasa, Pak. Sampai dia itu bisa. Oh, jadi gerakan jadi ya? Jadi kayak gerakan. Iya. Bahkan saking fanatiknya, ada salah satu klub Milan nih, dia punya hooligan kan sama klub salah satu klub Milan. Salah satu klub namanya Milan. Udah lah, biarin lah, kita bareng aja lah. Gue lupa nama ininya ya, hooligan juga lah, kata gitu. Terus dia menang nih, terus supporternya dia terus masuk tuh ke lapangan. Itu nggak boleh sama petinggi-petinggi ininya, hooligannya itu, yang botak-botak itu, nggak boleh dong, karena ini merusak nanti klubnya sendiri. Tiba-tiba masuk dalam lapangan, ngericuh ya kan. Oh, selebrasi gitu segala macam. Mungkin saking antusiasnya ya. Tapi ternyata itu dipukul-pukulin sama yang jagoan-jagoannya itu, tonjok-tonjokin. Gitu. Ngapain lu masuk gitu? Ngapain lu keluar gitu? Masuk stadion lagi, masuk ke atas tribun gitu. Sampai dipukul-pukulin. Saya sampai segitunya gitu. Saking ngejaga klubnya itu ya. Luar biasa. Pukulin bener, tendang dipukulin kayak Kanjuruhan itu. Iya. Tentara apa polisi itu nendang penonton yang di dalam. Ya, pokoknya mereka lah. Pokoknya mereka lah gitu ya. Luar biasa. Ya itu bukti fanatisme itu akan berakibat buruk, ya kan? Iya. Dari sisi apapun kalau kita tinjau itu akibatnya akan selalu buruk gitu kan. Betul. Ya tadi yang di Eropa sana yang terjadi di kita kan juga kan sebetulnya nggak jauh beda, yang sampai memakan korban gitu kan. Sebetulnya klasik ya men, persoalan klasik yang memang ini nggak bisa diselesaikan secara konkret. Betul. Oleh aturan-aturan yang emang menjadi komponen-komponen dalam negara kita kan gitu. Kan nggak mungkin nggak ada aturannya kan. Yang mana kalau di Indonesia ada PSSI kan gitu kan ya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sepak bola Indonesia kan. Yang memang punya kiblatnya sendiri itu kepada undang-undang dasar kan gitu kan. Gitu. Begitu kan? Enggak, emang miris juga soalnya kan dari dulu itu. Ya itu maksud gua, kok ini nggak bisa terselesaikan sih gitu kan? Artinya ada permasalahan dasar yang ini tuh belum selesai. Yang akhirnya permasalahan dasar ini tuh justru kalau ini nggak selesai, permasalahan-permasalahan yang timbul karena permasalahan dasar ini akan terus muncul. Ya fanatisme, perjudian tadi lu bilang sogok menyogok dalam dunia karir sepak bola itu kan belum hedonisme ke pemainnya sendiri. Oh iya kan? Benar. Luar biasa, entah ke klub malam, entah. Kalau Indonesia kayak gitu nggak sih pemain Indonesia? Banyak, Pak. Banyak gitu ya? Banyak. Hedonnya sama kayak jadi udah berkarir, udah luar biasa, memuncak langsung. Nikah cerai gitu. Kalau Indonesia kan identik gitu. Kalau luar kan mungkin hedonnya lebih ke harta bendanya mungkin ya gitu kan. Iya sebenarnya nggak jauh beda juga. Iya cuma kalau Indonesia kan. Tapi kalau Indonesia tuh apa ya? Kalau gua lihat siapapun yang masuk TV itu jadi artis. Sekalipun itu atlet sepak bola gitu kan. Artinya setiap orang yang punya prestasi dalam media informasi TV atau media informasi yang lain itu berpotensi jadi selebritis gitu loh, dan jadi sorotan tersendiri, masyarakat jadi punya sorotan tersendiri ke mereka dan punya harapan tanda kutip jadi punya harapan kepada mereka untuk melakukan sesuatu gitu, akhirnya mereka tadinya pengen fokus untuk berkarya kayak gitu segala macam, karena mendapat sorotan atau perhatian tersendiri dari fansnya
yang akhirnya tuh mengubah jati diri mereka gitu loh, men. Iya, betul. Kayak gitu. Ya itu kan salah satu dampak lah, dampaknya yang mana lahir dari permasalahan dasarnya. Betul. Ya, artinya kalau masalah dasar ini belum diselesaikan, ya udah nggak bakal selesai itu jadi. Jadi permasalahan dasarnya. Jadi memang betul, masalah itu bukan langsung ke solusi, akar masalahnya dulu dicari. Nah itu dia. Nah akar masalahnya kenapa bisa terjadi tadi fanatisme, terus betul. Perjudian dalam sepak bola, perjudian dalam pertandingan, terus dan politisasi sepak bola. Permasalahan dasar apa, men? Ya tadi nggak ada yang mengatur kita semua itu, karena kalau dalam Islam sepemahaman gue ya, hiburan-hiburan seperti itu untuk mempertahankan negara gitu. Kalau kita tentara ya kita itu sebagai hiburan doang, misalkan gitu, untuk jihad, untuk dakwah gitu. Bukan hiburan yang dijadikan kapitalisasi tadi untuk cuan-cuan tadi gitu. Jadi olahraga itu penting ke situ. Untuk daripada pandangan Islam ya. Iya. Tapi ya kalau misalkan tadi kita lihat politisasi tadi, terus cuan, judi, ya hancur lah. Kalau kayak gitu arahnya gitu kan. Ya artinya permasalahan dasarnya nggak ada aturan yang sifatnya itu bisa membenahi itu. Iya. Itu. Harusnya ada kan? Aturan-aturan. Dan aturan sebetulnya bukan nggak ada, ada, tapi kan nggak mengikat. Iya, dan memang nggak nggak bisa menyelesaikan itu gitu loh. Karena aturan negara itu kan terikat dengan aturan-aturan lain kan. Betul. Kayak kejadian untuk kemarin kan ada ibaratnya ada saling salah menyalahkan dari satu instansi ke instansi yang lain. Iya. Jadi nggak mau tanggung jawab ya, lempar. Nah itu kan artinya dari sisi, kita nggak usah ngomong dari sisi pengaturan ya, men. Kita ngomong dari sisi orang-orang yang bertanggung jawabnya, instansi yang bertanggung jawabnya aja itu tidak nggak profesional lah gitu, katakanlah kan, nggak mengakui kesalahannya atau tidak dewasa gitu. Apa jangan kultur kita begitu ya? Bisa jadi. Ya kan kalau Jepang kan disiplin banget. Ya kemarin kejadian yang bunuh diri hara kiri. Iya kan? Nggak gitu juga. Janganlah mengundurkan diri, mengundurkan diri, minta maaf, ya kan? Kalau dulunya dia mungkin langsung bunuh diri gitu. Kalau dulunya gitu. Iya, gen Nusantara. Tapi kemarin tuh di Korea juga kan kejadian Halloween itu yang kejadian karena tragedi yang terjadi karena perayaan Halloween yang di Korea itu juga kan memakan banyak korban yang akhirnya pihak kepolisiannya juga kan minta maaf, mengakui bahwa kita yang kurang bisa mengatur hal-hal kayak begini gitu loh. Ini dewasa dalam mengatur negara kayak gitu maksudnya. Nah kedewasaan itu yang tidak dimiliki sama instansi-instansi kita saat ini gitu loh. Betul. Dan tidak lahirnya kedewasaan itu karena tidak terbangun suasananya. Nggak terbangun suasana kedewasaan dalam berpolitik. Iya. Harusnya kan dalam politik itu ada kedewasaan, terbangun suasana itu. Suasana kedewasaan itu yang seperti apa kan gitu kan. Nah, ini yang jadi PR-nya, sebetulnya PR kita semua, bukan cuma PR negara tapi PR rakyat juga kayak gimana gitu kan. Karena mungkin gini juga, Bro. Mungkin bukan doktrin bahasanya, ya dikasih informasi dari dulunya bahwa politik itu hanya berkuasa. Itu dia. Bukan mengurus pengurusan umat. Betul. Bukan meriaya atau mengurus pengurusan umat. Nah, itu kan ciri tidak dewasa. Iya, ciri tidak dewasa seperti itu. Akhirnya begitulah. Akhirnya merambah ke semua aspek. Jadi semua kepentingan sama itu berkuasa. Bukan gitu, cuma hanya satu instansi, tapi ke banyak instansi itu betul. Gitu. Ya kita pernah lihat ya di salah satu channelnya Om Deddy waktu itu ya, terkait dengan bulu tangkis siapa tuh Taufik Hidayat ya, dulu terkenal juga kan, terbuka beliau dengan lembaganya. Oh iya. Jadi semuanya tuh banyak ya jadi ya. Wah kacau. Jadi instansi-instansi yang harusnya bertanggung jawab di satu pihak dan betul-betul profesional di situ justru malah tercebur atau terjebak dalam permainan mereka sendiri gitu loh. Ya kayak kemarin juga kan salah satu instansi keamanan di negara kita juga kan itu tercoreng nama baiknya. Tercoreng nama baiknya apa tercoreng nama buruknya? Gimana nih gua? Maksudnya maksudnya kan
Karena di masyarakat tuh kayaknya udah buruk banget, bro. Kita susah ngomong baik-baik. Kalau ngomong nama baiknya, takutnya ada yang komplain nih, iya, bang, bener. Jangan nama baik dong, namanya udah buruk gitu maksudnya. Takutnya gitu doang, ya kan? Khawatir gitu doang, gitu. Ya nama baiknya aja, anggaplah nama baiknya tercoreng karena ada oknum yang melakukan tindak kejahatan yang sampai menghilangkan nyawa manusia. Itu belum lama lagi ya. Belum lama dari Kanjuruhan kalau nggak salah. Iya, belum lama dari Kanjuruhan. Akhirnya yang 150 lebih itu, nyawa yang hilang 150 itu lebih itu tertutup dengan kasus ini yang satu orang gitu loh. Iya. Ya, dan sampai sekarang belum selesai ya? Belum selesai, masih proses persidangan, Pak. Terakhir itu kemarin proses persidangan itu si terdakwa itu ini ngomongin siapa sih? Gue nggak tahu ya. Polisi. Polisi. Oknum polisi yang melakukan kejahatan kepada polisi lain gitu loh. Ajudannya ya? Ajudannya sendiri. Ajudan sendiri. Nah, kemarin belum lama terakhir itu kabar terakhirnya itu di proses persidangan itu si terdakwa ini itu memohon maaf kepada ibu dan bapaknya korban gitu loh. Memohon maafnya ini udah bagus nih, men. Memohon maafnya ini udah bagus nih. Tapi ternyata memohon maafnya dia itu tetap menyalahkan orang lain. Defense-nya ada gitu loh. Masih ada unsur defensifnya. Tetap eksistensi diri ya, bapaknya memohon maaf kepada bapak ibunya almarhum karena telah menghilangkan nyawa almarhum yang karena itu kesalahan almarhum sendiri. Luar biasa lu. Dengan dia ngomong dengan nada yang apa ya? Ya wajar lah kalau polisi itu tegas itu harus kan. Tapi dengan keadaan seperti ini, dengan kesalahan dia yang udah dia lakukan, kemudian dia minta maaf dengan muka nyolot gitu maksudnya loh. Ini kan, aduh, ini semakin memancing emosi publik gitu loh. Betul. Ya kan? Lu udah salah masih menyalahin orang aja gitu loh, kan kayak gitu maksudnya. Meninggal lagi orangnya. Semakin tercoreng lah nama baiknya gitu kan, semakin tercoreng. Udah. Tapi kan itu juga belum terbukti kan si yang korban betul korban gitu. Itu ya delik yang diadukan si terdakwa kepada si korban itu belum terbukti benar. Kan? Yang pelecehan itu kan itu belum terbukti benar. Yang gua nggak habis pikir tuh jadi setelah ini kesaksian dari saksi ya, katanya si korban ini setelah dia meninggal itu masih dianiaya. Udah meninggal Iya, masih dianiaya. Jadi saking yang disayat-sayat itu ya? Iya, jadi saking kesalnya si pelaku ini sama si korban ini udah meninggal pun nyawanya udah nggak ada, masih dianiaya juga. Ini kan nggak manusiawi banget gitu loh maksudnya. Iya benar. Iya, aja nggak begitu ya? Iya, nggak kayak gitu-gitu banget gitu maksudnya. Terlepas atas dasar apa pembunuhan yang menghilangkan nyawa manusia ini sampai dengan kejadian seperti itu kan ini parah gitu maksudnya, parah banget. Apalagi orang atau seseorang yang memiliki tanggung jawab ya kan untuk melindungi nyawa. Ya kan? Betul. Keamanan ini kan bertugas untuk melindungi nyawa juga kan, melindungi nyawa manusia juga kan. Kok malah menghilangkan nyawa gitu. Apalagi dalam ininya mereka sendiri, lingkup mereka sendiri gitu, circle-nya mereka sendiri gitu. Yang harusnya itu dijaga baik-baik supaya publik ini nih nggak semakin distrust. Udah distrust dengan hal-hal yang bersifat administratif, ini distrust secara hal-hal yang berbau sekuritas, keamanan gitu loh. Iya, kalau kata mereka kan itu karena pelecehan ya. Maksudnya bisa nggak sih dengan karena pelecehan seseorang itu bisa membunuh? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Mungkin ya, nggak mungkin ya. Iya, karena kan gini. Mungkin mereka ini kan mereka ini orang-orang penegak hukum, menegakkan hukum kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Harusnya hukum yang ditegakkan diri kepada orang ini, bukannya membunuh orang gitu ini, ya kan? Menakim sendiri bahasa gitu. Nah, dalam kejadian ini aja ini udah menyelisihi aturan-aturan yang ada di negara kita gitu kan. Dan kita aja ada yang kebukti maling, orang kebukti maling terus kita main pukul sendiri itu bisa dipidana. Yang mukul itu bisa dipidana. Begal yang udah kebukti dia ngebegal, terus kita ngelawan, defensif gitu loh. Akhirnya begal terbunuh karena kita melakukan tindakan defensif. Kita bisa dipidana. Apalagi ini gitu loh, ya kan? Yang belum terbukti. Apalagi orang petinggi ya, irjen. Iya, gitu kan. Itu nggak bayang sih itu gimana. Ditambah lagi instansi yang harusnya itu melindungi masyarakat dan trust masyarakat gitu ya. Iya, melindungi enggak maksudnya instansi yang harusnya melindungi masyarakat dari narkoba malah melakukan jual beli narkoba. Kan aduh kacau gitu loh. Kalau ya
dalam ranah wajarnya itu kan sebenarnya udah nggak wajar banget gitu loh ya kan. Kalau sekiranya dia itu cuma apa namanya maaf kalau dia cuma sekedar dia orang biasa yang nggak punya kaitannya dengan tugas hukum, yang nggak punya tugas berkaitan dengan hal itu, mungkin masih dibilang wajar ya. Ini kan tugasnya di situ, menjaga sesuatu, menjaga masyarakat untuk nggak kena narkoba. Malah dia sendiri yang jual narkoba. Aduh, kan miris gitu loh. Iya. Bahkan di situ dikabarkan ada geng-geng atau kelompok-kelompok yang memang ya mungkin divisi kali ya. Ada yang menyelesaikan narkoba, ada yang menyelesaikan perjudian. Divisi. Iya, saling tangkap, Bro. Saling tangkap juga itu antar mereka gitu. Jadi gue bingung. Kayak di TikTok ada kalau ada di TikTok tuh live kalau lu ngasih gift ke dia, kalau lu ngasih gift ke yang live itu, terus dia ntar bilang, saling tangkap gitu. Jadi tap saling tangkap. Iya, tap saling tangkap. Jadi